Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di seluruh Indonesia menghadapi masa pandemi ini, maka dosen-dosen itu juga harus kreatif dalam menyampaikan materi. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan materi pengantar hukum tata negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Satriawan, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, bagian Hukum Tata Negara. Jadi, mengapa kemudian mata kuliah Hukum Tata Negara itu menjadi mata kuliah wajib di semua fakultas hukum khususnya di seluruh Indonesia? Karena setelah mahasiswa baru itu mempelajari ilmu negara, maka dia akan lanjut mempelajari tentang hukum tata negara. Hukum tata negara itu diartikan adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum bagaimana menata, mengelola sebuah negara. Maka kalau kemudian kita lihat hubungannya hukum tata negara dengan ilmu negara, kalau ilmu negara itu mempelajari negara dalam keadaan abstrak, maka hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan konkret. Dan ini berhubungan dengan konten-konten atau materi-materi yang akan dibahas dalam hukum tata negara. Berikutnya, hukum tata negara sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada hukum tata negara dalam arti luas, ada hukum tata negara dalam arti sempit. Yang dinamakan hukum tata negara dalam arti luas itu menyangkut hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Hal inilah yang kemudian disebutkan dalam teori lokomotif, disebutkan bahwasanya hukum tata negara itu adalah stasiunnya, sedangkan hukum administrasi negara itu adalah lokomotifnya yang terus berjalan atau bergerak. Sedangkan disebut dengan hukum tata negara dalam arti sempit itu adalah hukum tata negara ansih. Disinilah yang kemudian akan kita bahas. Apa saja yang akan kita diskusikan berkenaan dengan hukum tata negara? Itu pertama, ini pengantar. Apa sih yang dinamakan hukum tata negara? Berikutnya kita akan juga mempelajari tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Karena kita akan mempelajari hukum tata negara Indonesia, bukan perbandingan hukum tata negara. Sehingga kita akan langsung menuju kepada bab 2 nanti adalah sejarah hukum tata negara Indonesia. Di mana di situ akan kita bahas tentang, kita akan berbicara tentang sejarah. Bagaimana masa proklamasi, sidang BPUPKI, sidang PPKI, perdebatan-perdebatan, perubahan-perubahan dari Undang-Undang Dasar 45 kepada Undang-Undang RIS dan selanjutnya. Berikutnya pada bab 3 kita akan membahas tentang konstitusi. Hal ini menjadi pokok dari hukum tata negara. Maka kemudian kalau di bahasa Inggris kan hukum tata negara itu adalah constitutional law, karena intinya hukum tata negara memang membahas tentang konstitusi, tentang apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Berikutnya di bab keempat kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara. Di sini lembaga-lembaga negara terbagi menjadi dua, ada lembaga tinggi negara, ada lembaga negara. Dan juga pasca reformasi memunculkan yang namanya lembaga-lembaga independen. Hal ini sesuai dengan teori separation of power, pembagian kekuasaan, maka ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikutnya di bab 5, kita akan membahas tentang pemerintahan daerah. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena pemerintahan daerah itu juga menjadi bagian dari lembaga-lembaga daerah, lembaga-lembaga negara yang ada di daerah. Jadi di situ ada pemerintahan provinsi, ada pemerintahan kota dan kabupaten.
Berikutnya di bab selanjutnya, di bab 6, kita akan membahas tentang pemerintahan desa, karena otomatis akan sangat linear sekali. Ketika kita sudah membahas pemerintahan daerah, maka akan berlanjut pada pemerintahan desa. Itu di bab 7. Kemudian ketika kita masuk kepada bab 8, kita tentunya akan membahas tentang negara hukum. Itu karena hukum tata negara itu tidak lepas dari negara hukum. Di dalam negara hukum nanti ada demokrasi, ya kan? Ada pemilu. Bagaimana pemilu itu juga nanti akan kita bahas pada bab 9. Mekanisme pemilu, sistem pemilu, karena pemilu itu terbagi menjadi dua, ada electoral process dan electoral system. Ada proses pemilunya terkait dengan pemilihan lembaga independen penyelenggara pemilu, terkait dengan bagaimana kampanyenya, terkait pada bagaimana mekanisme pemilihannya. Sedangkan pada sistem pemilunya kita akan merujuk pada bagaimana model atau sistem penghitungannya. Apakah pakai yang seperti sekarang, ya kan, sign language, atau kemudian kembali kepada era-era dulu memakai kuartal horn. Itu pada pemilunya. Terakhir pada bab 10, meskipun di beberapa buku-buku itu ada yang sampai bab 12, ada yang hanya sampai bab 11, kita akan merujuk atau membahas tentang partai politik. Karena ini akan sangat linear sekali. Ketika kita sudah membahas tentang pemilu, maka kita juga harus membahas tentang partai politik. Pemilu tidak akan terlaksana tanpa adanya partai politik. Jadi itu sekilas apa yang masuk pada pembahasan tentang urgensi, atau kemudian dalam bahasa umumnya adalah pentingnya mahasiswa hukum itu mempelajari hukum tata negara. Hal ini tidak terlepas dari adanya negara itu sendiri. Tanpa ada negara, maka tidak ada hukum tata negara. Maka kemudian mahasiswa hukum itu wajib mempelajari hukum tata negara, karena di situ mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, mengatur kewajiban negara terhadap warga negara, mengatur hak negara terhadap warga negara, dan demikian juga sebaliknya, mengatur kewajiban warga negara terhadap negara dan hak warga negara terhadap negara. Itu urgensinya kemudian kita mempelajari hukum tata negara. Sehingga apa? Negara tidak menjadi negara otoriter. Sebagaimana dikatakan oleh Maxwell adalah negara adalah saya. Maka kemudian dengan mempelajari hukum tata negara, kita akan mengetahui mana hak, mana kewajiban, baik haknya warga negara maupun kewajiban negara. Berikutnya adalah hubungan hukum tata negara dengan ilmu sosial yang lain. Yang pertama akan saya sebutkan adalah hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Sebagaimana saya kemukakan di awal tadi, kalau ilmu negara itu mempelajari negara dalam keadaan abstrak, karena di situ hanya teori-teori dari pembentukan negara, dari asal-usul negara, maka kemudian di hukum tata negara itu mempelajari negara dalam keadaan konkret, karena di situ sudah jelas apa saja yang menjadi kewajiban negara,
apa yang menjadi hak negara, apa yang menjadi kewajiban warga negara, dan apa yang menjadi hak warga negara. Itu hubungan hukum tata negara dengan negara, dengan ilmu negara. Berikutnya adalah hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Di sini sangat unik sekali. Kalau kemudian kita melihat pada teori lokomotif, di mana hukum tata negara itu stasiunnya, sedangkan hukum administrasi negara itu adalah keretanya, maka di situ dapat kita jabarkan. Hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur negara dalam keadaan diam. Sedangkan hukum administrasi negara itu adalah hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak. Maka banyak kemudian beberapa ahli mengatakan hukum administrasi negara itu adalah terkait surat menyurat dan lain sebagainya. Sedangkan hukum tata negara yang dibahas adalah tentang konstitusi. Konstitusi ini tidak akan bergerak sama sekali, dia akan tetap diam kalau tidak ada hukum administrasi negara. Maka di situ kemudian dalam setiap undang-undang yang dibuat dalam hukum tata negara, dia tidak akan berlaku sebelum mempunyai nomor. Undang-undang ini nomor berapa? Lembaran negara nomor berapa? Tambahan lembaran negara nomor berapa? Itu adalah kewenangan hukum administrasi negara, sehingga kemudian hukum ini bisa berjalan. Berikutnya adalah hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Beberapa ahli mengatakan ilmu negara, hukum tata negara itu adalah dagingnya, sedangkan ilmu politik itu ada tulangnya. Maka kemudian tulang, ya kan? Manusia kalau nggak ada dagingnya, maka dia akan kerangkanya aja jelek. Maka dia harus dilindungi atau ditutupi dengan hukum tata negara. Maka banyak beberapa ahli mengatakan hukum tata negara itu sangat identik sekali dengan ilmu politik. Maka kalau kita mempelajari ilmu politik, tidak mempelajari hukum tata negara, itu ibarat manusia berjalan hanya kerangkanya aja, seperti mayat hidup. Tapi kalau kemudian selain belajar ilmu politik ditambahi dengan belajar hukum tata negara, maka dia menjadi manusia yang seutuhnya. Karena dia selain belajar ilmu politik, maka dia juga dilindungi belajar mengenai konstitusi. Berikutnya adalah hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional. Tidak ada hukum internasional kalau tidak ada negara di dunia ini. Adanya hukum internasional karena berdirinya negara-negara di dunia yang setiap negara-negara ini mempunyai kewenangan teritorial masing-masing. Maka disinilah bagaimana hukum tata negara mengatur hubungan antara negara dengan negara lain, baik itu bilateral, multilateral, maupun hubungan internasional baik perdata, pidana, dan lain sebagainya. Maka disinilah hubungannya sangat erat antara hukum tata negara dengan hukum internasional. Meskipun beberapa ahli mengatakan hukum internasional sebenarnya bukan hukum. Karena apa? Tidak ada punishment. Sebagaimana saya contohkan, ya kan? Ketika misalnya Amerika tanpa ada bukti yang konkret tiba-tiba menyerang Irak, yang kemudian dituduh ada nuklir, tapi rupanya tidak ada, sedangkan Irak sekarang sudah hancur lebur, nggak ada tuh sanksi dari PBB kepada Amerika.
Atau kemudian Israel tiba-tiba menyerang Palestina. Tidak ada tuh kemudian sanksi dari PBB kepada Israel, tidak ada. Maka beberapa ahli mengatakan hukum internasional itu hanya mengatur hukum perdata dan pidana, tidak ada mengatur hubungan negara dengan negara. Karena apa? Dalam hukum internasional sendiri, negara-negara G7 dan lain sebagainya itu mempunyai superpower yang tidak bisa ditolak vetonya oleh negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Padahal dalam asas hukum sendiri disebutkan ada equality before the law, tapi dalam hukum internasional itu tidak terbukti sama sekali. Maka ketika kita mempelajari hukum tata negara, kemudian kita lihat faktanya hubungannya dengan hukum internasional, akan sangat terjadi yang namanya tidak sinkron, atau kemudian ada bahasanya tidak nyambung. Itu hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional. Oke, demikianlah pengantar hukum tata negara yang bisa saya sampaikan. Beberapa buku-buku yang bisa saya rekomendasikan bisa dilihat di sini. Itu untuk tambahan bacaan bagi para pemirsa, sehingga untuk materi berikutnya bisa kita langsung running terkait pada sejarah hukum tata negara Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.